Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengingatkan dan mengajak untuk kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita teramat sangat banyak. Ya, sampai kalau ada seorang yang hendak menghitungnya tidak akan pernah kita bisa. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa menghitungnya. Karena segala nikmat yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tersembunyi, yang kita rasakan, itu semua datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah. Dari sekian banyak nikmat itu, Allah gak minta kepada kita apa-apa, cuma satu, yaitu kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur. Ya, Allah tidak meminta timbal balik, Allah tidak meminta kebaikan kita, dan Allah memang tidak butuh. Namun Allah menuntut kepada kita satu, kesyukuran. Itu pun manfaatnya kembali kepada kita. Nah, makanya para ulama ketika menyebutkan hakikat syukur ini, jika terpenuhi tiga hal. Seorang dikatakan syukur kepada Allah jika satu, al-i'tirafu bil qalb, dia meyakini, dia mengenali dalam hati bahwa segala nikmat yang ada datang dari Allah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita, bukan, murni dari Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syukur itu at-talaffuz bil lisan. Kita mengucapkan dengan lisan, itu alhamdulillah. Kita memuji Allah, jangan salah puji, kan gitu ya. Allah yang ngasih nikmat, malah yang lainnya kita puji. Makanya apa? Dulu di zaman Nabi ada seorang datang kepada Nabi. Dia saking berterima kasihnya kepada Nabi yang telah menunjukkan kepada Islam. Apa kata orang tadi? Orang tadi mengatakan, laulallahu wa anta lakana kadza wa kadza. Andaikan bukan karena Allah dan Anda, wahai Nabi, nggak tahu apa menimpa saya ini dan itu. Coba, kayaknya kan umum ucapan itu ya. Rasul mengatakan, aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau hendak menjadikan aku sekutu bagi Allah? Tuh, kata Nabi, jangan ucapkan seperti itu, tapi ucapkanlah Masya Allahu summa syi'ta.
Hal ini terjadi karena Allah menghendaki, kemudian Anda. Bedanya apa? Kalau kita mengatakan kehendak Allah dan Anda, berarti kita mensejajarkan makhluk dengan Allah. Itu syirik. Maka Rasulullah solusi, bagaimana? Ucapkanlah ini terjadi karena kehendak Allah, kemudian Anda. Kalau kemudian di bawahnya Anda. Masya Allah, itulah kesyukuran. Kemudian yang ketiga, syukur itu dengan apa? Kita mempergunakan nikmat yang ada untuk ketaatan kepadanya, bukan untuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur, waktu, kita gunakan ya, waktu dan umur yang ada untuk ibadah kepadanya. Allah berikan kepada kita mata, telinga, ya, hati nurani, gunakan itu untuk memikirkan, untuk mendengarkan, untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat harta, gunakan harta itu sebaik-baiknya untuk dibelanjakan di jalan kebenaran. Itu yang namanya syukur. Maka dengan 3 syukur inilah, maka rizki atau nikmat yang Allah berikan akan Allah jaga dan Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, pasti akan kami tambahkan. Gitu. Tapi kalau kita ingkar, ya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian ingkar, sesungguhnya siksaku sangatlah keras, kata Allah. Ya, inilah bentuk kesyukuran kepada Allah. Maka duduknya kita di majlis yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka syukur kita kepada Allah. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW beliau punya kebiasaan kalau sudah sholat malam, saking lamanya berdiri, saking panjangnya beliau membaca di dalam sholat malamnya, didapati kaki beliau sampai bengkak-bengkak, Pak. Ya, bukan bengkak nonton bal-balan, bukan. Ya, bukan antri pengen dapat apa, enggak, tapi panjang. Maka Aisyah, ya, salah seorang istri beliau mengatakan, ya Rasul, alaysa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ya Rasul, maaf, bukankah Allah telah menjamin akan mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Ya Rasul, dijamin, surga dijamin. Apa kata Nabi? Subhanallah, apa jawabannya? Afala akunu abdan syakura. Apa aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang syakur? Syakur itu senantiasa bersyukur. Jadi Rasul memahami bahwa ibadah yang beliau lakukan itu sebagai bentuk kesyukuran kepadanya. Ya, termasuk Bapak sekalian, sholatnya kita, duduknya kita di majelis ilmu ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita masih di dalam tafsir surat Al-Insyiqaq. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita ulang sebentar ya. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau kadihun ila rabbika, sedang berusaha, sedang berjalan menuju Rabbmu, kadhan dengan suatu usaha dan perjalanan, famulaqih yang niscaya engkau akan menemuinya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca ada 2 penafsiran di kalangan para ulama. Makna yang pertama bahwa setiap kita, setiap manusia, sadar ataupun tidak, kita hakikatnya sedang berjalan menuju Allah dan pasti kita akan bertemu dengannya, ya kan? Iya. Bertambahnya waktu, bertambahnya umur, ini menunjukkan semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah. Ini makna tafsir yang pertama. Adapun tafsir yang kedua, maknanya bahwa apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, maka apa? Famulaqih, pasti kita akan mendapati balasannya kelak pada hari kiamat. Jika kebaikan berarti pahala yang melimpah, namun jika dosa dan maksiat maka siap-siap kita menerima balasan dari Allah berupa siksaannya. Nah ini, ya. Kemudian Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah kanan. Jadi nanti di hari kiamat catatan amal yang selama ini dipegang dan dicatat oleh malaikat
ini akan ditampakkan. Segala yang kita perbuat, kita ucapkan, bahkan apa yang kita yakini, ya, maka Allah akan mendatangkan kitab itu. Dan keadaan manusia ketika menerima kitab itu, ada yang menerima dari sebelah kanannya. Insya Allah ini sebuah kemuliaan. Maka apa? Orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanan dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang ringan. Apa makna hisab yang mudah, hisab yang ringan? Sebagaimana Rasul berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan, yang mudah. Maka Aisyah saat itu bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bukankah setiap orang yang dihisab pasti dia akan disiksa dan binasa? Ya, maka Rasul mengatakan sesungguhnya yang dimaksudkan hisab yang ringan adalah al-arad. Al-arad itu yaitu Allah menampakkan amal-amal orang beriman. Ini perbuatanmu seperti ini, dulu pernah berbuat jelek A, B, C, D. Dan Allah mengatakan, qad satartu 'alaiha fid dunya wa ghafartu lakal yawma. Sungguh keburukan itu, dosa itu sudah aku tutupi ketika kamu dulu di dunia, dan aku ampunkan dosa itu pada hari ini. Masya Allah. Maka orang-orang seperti ini gembiranya luar biasa. Sampai Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, ada beberapa keadaan di hari kiamat kelak di mana manusia tidak ingat kepada seorang pun. Kapan diantaranya? Yaitu dia sedang menunggu catatan amalnya, apakah akan diberikan dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia lupa kepada anak, istri, orang tua, temannya, lupa semua, Pak. Ini diantara keadaan yang kita tidak akan ingat kepada siapapun. Kapan diantaranya, Pak? Ketika kita nunggu apakah Allah menyerahkan catatan amal dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, orang-orang seperti ini, ya, yang dihisab dengan hisab yang ringan, apa kata Allah? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka ia akan kembali bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan saudara-saudara seiman di dalam surga, masrura, dalam keadaan mereka bergembira. Masya Allah, Pak. Jadi Allah menggambarkan di sini orang-orang yang diberi catatan dari sebelah kanan, hisabnya hisab ringan, maka masalah itu mereka akan masuk ke dalam surga, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan saudara-saudara seiman, ya, dalam keadaan bergembira. Masya Allah, ya, Masya Allah. Karena apa? Ini sangat mengerikan hari itu. Kok ada orang bisa masuk surga? Kegembiraan yang luar biasa. Ini kelompok yang pertama yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan. Kemudian Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari belakangnya. Di belakangnya kata para ulama itu dari sebelah kiri, Pak. Jadi orang-orang yang menerima catatan dari sebelah kiri, mereka menerima dengan apa? Dengan membelakanginya. Kenapa alasannya? Disebutkan para ulama, karena orang-orang yang dimaksudkan di situ, mereka ketika di dunia berpaling dan membelakangi terhadap syariat dan perintah Allah. Balasannya apa? Di hari kiamat, coba sebagai bentuk apa? Penghinaan. Catatan amalnya diberi dari belakang sebelah kiri. Seperti ini diterima mereka. Nah, apa yang terjadi? Fasawfa yad'u subura, maka mereka akan teriak, suburo, kami celaka, kami binasa. Karena ngerti mereka, pokoknya di hari itu dia nunggu-nunggu, Pak. Ini datang dari kanan atau kiri catatan amal, kok tiba-tiba diberikan dari sebelah kiri. Mereka menyeru dan teriak, yad'u suburo, kami celaka, kami binasa. Wa yasla sa'ira, dan ia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini adalah salah satu nama dari nama neraka, Pak. Dari neraka ada namanya naru jahanam, ya, kemudian sa'ir. Kalau jahanam jelas. Kenapa dinamakan jahanam? Karena saking dalamnya dan gelapnya di dalamnya. Sedangkan sa'ir itu apa? Karena siksaannya itu, apinya itu menyebar kemana-mana. Ya, subhanallah, ya, ngerinya itu. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka dulu ketika di dunia
Mereka berkumpul dengan keluarga dan orang-orang semisalnya dengan gembira mereka. Ya. Jadi orang-orang yang digambarkan di sini itu orang ketika di dunia mereka bergembira bertemu dengan keluarganya walaupun di atas kemaksiatan. Bahkan kalau kita melihat sebagian orang di zaman kita ini, kalau mereka berhasil nipu orang, mereka gembira, Pak. Ya, contoh misalkan bapak sama anak sama-sama jualan di toko, Pak. Ya, ada orang bapaknya mungkin di belakang ya sambil dengerin gimana transaksi anaknya. Ada orang beli, "Mas, saya mau beli baju. Ini harganya berapa? 150. 100 ya." Belinya aja belum dapat, "Pak, mau lebaran kok baju 100. Kurang dikit, nggak bisa ini. Wah, ini mepet sekali," gitu. Nah, padahal belinya berapa? Nggak sampai 100, mungkin belinya 70 lah atau 80 lah gitu ya. Begitu sudah dibeli, berhasil nipu orang, apa kata anaknya? "Pak, berhasil." Tos sama bapaknya sama Pak. Berhasil nipu orang, bapak anaknya gembira, Pak. Iya kan? Nah, orang-orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri ini dulu ketika di dunia dia saling tos, Pak. Sama-sama minum minuman keras di rumah. Bapaknya, "Nak, besok ya malam minggu kita ke Batu Raden." "Ngapa?" "Pesta miras." Gembira. Ibunya, "Ya melu, Bu. Masa ibunya orang melu?" Ketika di dunia mereka bergembira. Tuh. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna alla yahur. Dan dia dulu menyangka bahwa mereka tidak akan yahur. Yahur itu tidak akan dikembalikan pada hari kiamat. Maka kata para ulama, mereka ini yang mereka bergembira di tengah keluarganya, di tengah orang-orang yang semisalnya dengan kegembiraan yang singkat, dan mereka akan apa? Menyesal dan bersedih dalam waktu yang sangat panjang. Beda dengan orang beriman, Pak. Orang beriman itu Masya Allah, keadaan mereka ketika di dunia, mereka kekurangan ekonomi bersabar. Ya, mereka ketika datang bulan Ramadan, orang-orang di sana pada makan pesta, dia malah lapar-lapar. Ya, masuk rumah aja, "Assalamualaikum." Kontur Pak, ngeblek wis mbuh gitu. Saking laparnya gitu, saking lemesnya gitu. Nah, orang seperti ini Masya Allah, walaupun ketika di dunia sering mengalami hal seperti itu, namun apa, ketika datang hari kiamat, masrurah, mereka berkumpul dengan keluarganya, penuh dengan kegembiraan. Masya Allah, mereka sengsara sebentar, tapi apa? Mereka bahagia selama-lamanya dalam surga. Itu bedanya, Pak. Makanya kalau kita kadang-kadang melihat, loh, Ustaz, itu ada orang lah, boro-boro mampu masjid, nggak tahu masjid ngadap kemana itu. Masjid Nur Sa'ad itu karpetnya warna apa? Nggak ngerti, Pak. Nggak pernah lewat ke masjid. Tapi rizki ini, Masya Allah. Bandar narkoba, bisa kemudian beli ABCD gitu, Pak ya. Badannya sehat, keluarganya bahagia. Jangan tertipu. Ya, jangan tertipu kalau seperti itu. Sebelum matinya bertobat kepada Allah, sudah. Maka mereka akan menyesal selama-lamanya. Gitu ya, Masya Allah. Nih, kita kembali Bapak sekalian. Jadi Allah mengatakan bahwa orang-orang yang diberi catatan dari sebelah kiri, ya, mereka akan mengatakan kami celaka, akan masuk ke neraka sa'ir. Dan yang dulu mereka gembira, ya, bersama dengan keluarganya, dan mereka tidak yakin bahwa mereka akan dikembalikan. Bala, kata Allah, tentu, inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Allah, Rabb kalian, dia melihat. Maksudnya apa melihat? Melihat tingkah laku mereka, melihat bagaimana dosa dan maksiat mereka, yang pasti Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan pada hari kiamat. Gitu, Pak. Itu ya, itulah keadilan Allah. Itulah adilnya Allah ketika ada orang yang mereka siap, ya, beribadah kepada Allah dengan susah payah, ya, dengan penuh keberatan, tapi dia lakukan terus. Maka Allah Maha tahu. Sebagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah, maksiat kepadanya, Allah pun tahu, dan Allah bakal membalas mereka pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman lagi, fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah, kata Allah, dengan syafaq. Apa syafaq? Syafaq disebutkan para ulama, maknanya adalah kalau kita terjemahkan, ya, yaitu mega merah. Jadi
merah ya, cahaya merah kapan? Ketika sebelum maghrib. Jadi Allah bersumpah dengan syafaq. Itu syafaq maknanya. Ya, ini yang datang dari Nabi. Ini penafsiran yang pas. Karena Rasul pernah mengatakan waktul maghrib malam yahibis syafaq. Waktu maghrib itu ketika menjelaskan waktu sholat sampai kapan? Sampai sebelum hilang mega merah. Jadi kalau di atas langit sebelah barat masih ada merah-merah Pak, walaupun sedikit, berarti masih masuk waktu maghrib. Itu syafaq. Apa syafaq? Mega merah. Jadi Allah di sini bersumpah dengan mega merah di sore hari menjelang maghrib. Ya, kemudian wal-laili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang menyelubunginya. Apa maknanya? Jadi Allah bersumpah di sini, maknanya adalah sebagaimana dikatakan Qatadah ibni Amah, salah seorang ulama hidup di masa tabi'in. Siapa namanya? Qatadah ibni Amah. Masya Allah Pak. Saya sebentar nih, Qatadah ibni Amah ini ulama luar biasa. Padahal beliau secara fisik, kalau bahasa kita cacat. Kenapa cacatnya? Beliau dari lahir Pak tidak memiliki mata Pak. Jadi bukan buta, memang kanan kiri nggak ada matanya, nggak ada bola mata Pak, nggak ada. Tapi masya Allah, beliau hidup masya Allah ya dengan ketakwaan yang ada menjadi seorang ulama yang luar biasa. Padahal nggak punya mata Pak. Lah kita yang matane awas Pak, matane sempurna. Kadang-kadang kita kenapa susah sekali mempelajari agama ya, ngapal seayat rong dina, orang murujaah dina kelalen. Masya Allah. Ini ulama kita subhanallah nggak punya mata. Ini Qatadah ini nggak punya mata, nggak punya bola mata Pak. Jadi bolong sini Pak, cuman ketutup pakai kulit ini. Tapi subhanallah beliau hidup berkah sehingga beliau memiliki ilmu luar biasa. Nah, Qatadah bin Di'amah ketika menafsirkan wal-laili wa ma wasaq, dan demi malam wa ma wasaq, yaitu wa ma jama'a min najmin wa dabatin, dan demi malam dan apa yang berkumpul pada malam itu berupa bintang-bintang dan hewan-hewan. Jadi kalau malam Pak, memang umumnya ya hewan kemudian manusia itu umumnya kalau malam mereka akan berkumpul. Di mana kumpulnya? Kumpulnya adalah di tempat tinggal mereka. Seperti manusia, kita kalau keluar jam 1, jam 2 malam, di jalan hampir nggak ada orang. Paling ya bakul mie goreng gitu ya, bakul sate yang tanggung gitu. Tapi umumnya manusia, petaninya, pegawainya gitu ya, kemudian karyawan semua tidur, balik ke rumah masing-masing gitu. Maka Allah mengatakan wal-laili wa ma wasaq, dan demi malam ketika sudah berkumpul. Apa yang berkumpul? Bintang-bintang berkumpul, manusia atau hewan sudah berkumpul ke tempat tinggalnya gitu. Wal qamari idza tasak, dan demi bulan ketika sudah at-tasak. Apa masa tasak? Tasak maknanya adalah itu telah sempurna. Sempurna apanya? Itu sempurna bulatannya Pak. Berarti kalau diterjemahkan telah purnama. Karena bulan itu gini Pak, kalau menurut para ulama, bulan ketika baru muncul di awal bulan itu namanya hilal. Berapa hari? 3 hari Pak. Jadi muncul malam pertama, kedua, ketiga, itu namanya hilal. Nah, adapun setelah hari 4 dan sampai akhir itu namanya apa? Qamar. Nah gitu. Makanya kalau orang mau datang Ramadan gitu ya, yang dicari apa? Ru'yatul hilal, bukan ru'yatul qamar. Karena hilal itu munculnya tanggal 1, 2 dan 3. Nih ya, wal qamari idza tasak, dan demi bulan ketika telah purnama, telah sempurna. La tarkabuna, ini Allah sumpahi, la tarkabunna tabaqan an tabaq, dan sungguh kalian akan melalui tingkatan demi tingkatan di dalam hidup. Apa mananya? Setidaknya ada 2 penafsiran para ulama. Yaitu yang pertama bahwa keadaan manusia, dikatakan Ikrimah, dia mengatakan halan ba'da halin, bahwa manusia akan melalui satu keadaan setelah keadaan sebelumnya. Seperti dulu dia menyusu kepada ibunya, kemudian disapih.
Dulu dia muda, kemudian dia menjadi tua renta. Ini maknanya. Ini ditafsirkan oleh Ikrimah. Kalau Hasan Al-Basri ketika menjelaskan ayat ini, maksudnya apa? Manusia itu akan melalui tahapan-tahapan hidup, yaitu rukha'u ba'da syiddah. Dia akan mengalami kelapangan yang sebelumnya dia kesempitan. Gitu Pak, ya. Masya Allah, kemarin kita sempit sekali, hidup susah, ya, sakit nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba hari ini ada kesembuhan, gitu loh Pak. Ya, kemudian apa? Waghina ba'dal faqri. Ada orang berubah, kemarin dia miskin, sekarang dia berkecukupan, atau sebaliknya, sekarang dia cukup, besok miskin. Dan itu keadaan manusia Pak, tidak hidup dalam satu keadaan. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kehidupan manusia, kami ganti-gantikan di dalam kehidupannya. Iya kan? Apa ada orang hidup dari kecil sampai tua bahagia terus Pak? Gak pernah. Mesti ada kalanya bahagia, ada kalanya dia sedih, ada kalanya dia sehat, ada kalanya dia sakit, ada kalanya dia kaya, ada kalanya miskin, ada kecukupan, kadang kekurangan. Itu hal lumrah, hal biasa. Dan itu yang akan dialami manusia. Makanya seorang muslim dia bisa memetik manfaat. Ketika dia sedang di atas, sedang sukses, ambil manfaat. Syukur. Kapan dia sedang terpuruk, sedang miskin, sedang sakit, bersabar. Itu loh Pak. Makanya bagi orang-orang beriman, keadaan mereka sungguh menakjubkan, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, fala yakunu dzalika illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan kehidupan orang-orang beriman. Kenapa? Seluruh keadaannya baik. Gimana caranya? In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan kemudahan, mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asabatu syarra'u sabara fakana khairan lah. Jika dia tertimpa musibah, dia akan bersabar, itu pun baik untuknya. Ini hanya menimpa orang-orang beriman, insyaallah. Maka orang beriman ketika mendapatkan nikmat tidak lupa daratan. Ketika tertimpa musibah tidak gantung diri. Kan itu Pak ya. Indah hidupnya itu. Masya Allah. Ini manusia ini latar kabunna tabaqan an tabaq. Kemudian kata Allah, fama lahum la yu'minun. Terus kenapa mereka tidak beriman gitu loh? Kenapa tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya, akan tetapi orang-orang kafir mereka mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Sedangkan Allah mengetahui apa yang mereka yu'un. Apa yu'un? Kata Ibnu Katsir, yu'un maknanya adalah yaitu apa yang mereka sembunyikan. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Masya Allah. Karena apa? Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Ilmu Allah sangat luas. Apa yang nampak, apa yang tersembunyi diketahui Allah. Ya, makanya jangan pernah kita punya anggapan, lah saya berbuat maksiat nggak ada orang ini gitu loh, nggak ada CCTV ini gitu. Makanya sebagian masjid kadang-kadang nulis ruangan ini diawasi oleh Allah dan CCTV gitu. Saking gitu ya. Ini kadang sebagian orang CCTV bisa diakalin, ditutup pakai handuk lah atau sajadah gitu ya. Nah iya, makanya kadang-kadang masjid pinter gitu, diawasi CCTV dan Allah itu. Nah, kalau pengawasan Allah tidak bisa ditutup pakai sajadah gitu loh. Allah Maha tahu. Wallahu a'lamu bima yu'un fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang sangat pedih, Pak. Ini salah satu siksa neraka, siksa yang pedih, Pak. Jadi di neraka itu ada siksa yang sangat panas, siksa yang sangat dingin, siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat keras. Jadi bentuk-bentuk di neraka siksa itu macam-macam. Pedih seperti apa? Kita luka, terkena garam gitu ya, kena luka terus kena air, pedihnya kayak itu kan. Nah, itulah neraka. Nauzubillah.
lengkap siksaannya Pak. Maka di hari itu tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaannya Allah. Ya, ngeri sekali Pak. Insyaallah ya. Iya, maka Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak mamnun. Apa mamnun? Tidak akan berkurang, tidak akan terputus terus pahalanya. Itulah sifat pahala ganjaran di surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang beriman dengan hatinya, wa amilus shalihat, dan beramal soleh dengan anggota tubuhnya. Insyaallah ya. Maka orang beriman itu ada kesesuaian Pak antara hati dan perbuatan. Itu sifat orang beriman. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang hidup di masa tabi'in, ketika menjelaskan hakikat iman, apa kata beliau? Al-iman syai'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu sesuatu yang tertancap kuat dalam hati, kemudian dibenarkan dan dibuktikan dengan amalan. Makanya iman itu syaratnya amal. Kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, dia wajib zakat, tidak zakat, wajib haji, tidak haji, apa kata para ulama? Enggak, bukan orang beriman itu. Ya. Nah, itulah kata para ulama, iman. Jadi iman selain keyakinan dalam hati juga dibuktikan dengan anggota perbuatan. Maka ulama-ulama ahlus sunnah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan iman itu nutqun bil lisan nutqun bil lisan wa i'tiqadu bil jinan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota perbuatan. Itu iman menurut ulama-ulama tadi siapa? Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan juga ulama ahlul hadis. Ya, mereka ketika mendefinisikan iman seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang semakin mewariskan rasa takut kepadanya, berharap kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.